Selamat datang di Teman Cerita, tempat di mana sejarah dan misteri bertemu. Bayangkan seorang pria yang begitu kaya, hingga harus menyimpan uangnya di ladang, di gudang, bahkan membiarkannya dimakan tikus. Seorang pria yang membangun rumah bagi ribuan orang miskin, namun juga memerintahkan pembunuhan massal, mengebom pesawat komersial, dan menyuap pejabat negara seperti membeli makanan ringan. Namanya Pablo Emilio Escobar Gaviria. Bagi sebagian orang, dia adalah pahlawan rakyat. Bagi dunia, dia adalah teroris dan gembong narkoba terbesar sepanjang sejarah. Pablo Escobar lahir pada 1 Desember 1949 di kota kecil Rio Negro, Kolombia, dan tumbuh besar di kota Medellin. Ayahnya seorang petani, sedangkan ibunya seorang guru sekolah. Mereka bukan keluarga berada. Sejak kecil, Pablo menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Namun, dunia akademik bukan minat utamanya. Ia mulai melakukan kejahatan kecil sejak usia belasan tahun, mencuri batu nisan, menghapus nama, lalu menjualnya kembali. Kemudian ia menyelundupkan rokok, televisi, hingga ganja. Di usia 20-an, ia sudah terkenal sebagai penjahat jalanan yang lihai dan tak segan melakukan kekerasan. Pablo punya ambisi besar, yaitu menjadi orang terkaya dan paling berkuasa di Kolombia. Awal 1970-an, Pablo mulai terlibat dalam bisnis baru yang lebih menguntungkan, yaitu bisnis kokain. Ia melihat potensi besar ketika permintaan dari Amerika Serikat mulai melonjak. Bersama sejumlah pengusaha gelap lainnya, ia mulai menyelundupkan pasta coca dari Peru dan Bolivia ke Kolombia, lalu memurnikannya menjadi kokain. Ia lalu membentuk kartel Medellin, yang akan menjadi kartel narkoba paling brutal dan kaya dalam sejarah dunia. Escobar memanfaatkan jalur penyelundupan udara dan laut. Dalam puncaknya, kartel ini bisa mengirim 15 ton kokain ke Amerika Serikat setiap hari, menghasilkan keuntungan miliaran dolar per bulan. Pablo menyuap polisi, tentara, pejabat, bahkan presiden. Ia punya armada pesawat, kapal, dan pasukan bersenjata sendiri. Ia bukan hanya pedagang narkoba, ia adalah negara dalam negara. Di balik kekejamannya, Escobar pintar membangun citra diri. Ia tahu bagaimana mencuri hati rakyat. Ia membangun ribuan rumah bagi orang miskin di Medellin, lapangan sepak bola, sekolah, bahkan gereja. Ia dikenal sebagai Don Pablo yang dermawan. Pada awal 1980-an, ia mencalonkan diri sebagai anggota Kongres Kolombia dan menang. Tapi ketika latar belakang kriminalnya dibongkar oleh Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonilla, ia mulai kehilangan kekuasaan politik. Pablo membalas dengan cara paling mengerikan. Ia memerintahkan pembunuhan sang menteri pada tahun 1984. Inilah titik balik. Pemerintah Kolombia dengan dukungan Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Escobar dan kartelnya. Escobar melancarkan teror besar-besaran. Ia mengebom gedung-gedung pemerintah, menyerang kantor polisi, membunuh jaksa, hakim, dan jurnalis. Ia menggunakan taktik plata o plomo, uang atau peluru, untuk mendapatkan apa yang ia mau. Tindakan paling mengerikan terjadi pada 27 November 1989 ketika ia memerintahkan pengeboman pesawat Avianca penerbangan 203. Pesawat itu meledak di udara dan menewaskan 110 orang hanya karena ia mengira seorang calon presiden yang anti narkoba ada di dalamnya. Tak hanya itu, ia juga membunuh ribuan polisi dan menyuap sistem hukum. Kartelnya menjadi simbol teror. Medellin berubah menjadi kota berdarah. Pada 1991, pemerintah Kolombia karena tekanan dan ketakutan menerima penawaran Escobar. Ia akan menyerahkan diri jika tidak diekstradisi ke Ayahuasca dan ditahan di penjara buatannya sendiri.
Penjara itu disebut La Katedral. Namun penjara ini lebih mirip hotel mewah. Ada jacuzzi, lapangan bola, ruang bar, dan pengawal pribadi. Bahkan, Escobar tetap menjalankan kartelnya dari balik tembok La Katedral. Ia mengundang tamu, menyiksa dan membunuh musuh dari sana. Ketika pemerintah mencoba memindahkannya, Escobar kabur dengan mudah. Ia menghilang dan Kolombia kembali dalam bayang-bayang teror. Setelah kabur dari La Katedral, Escobar hidup dalam pelarian. Pemerintah Kolombia dengan bantuan CIA dan DEA membentuk tim khusus bernama Search Block. Mereka juga diam-diam dibantu oleh kelompok rival dan paramiliter bernama Los Pepes yang ingin membalas dendam pada Escobar. Escobar berpindah-pindah lokasi, tapi terus berusaha menghubungi keluarganya. Ini menjadi titik lemahnya. Pada 2 Desember 1993, tepat sehari setelah ulang tahunnya yang ke-44, sinyal teleponnya dilacak oleh Search Block. Mereka menemukan dia bersembunyi di rumah kecil di Medellin. Escobar mencoba kabur melalui atap, namun tertembak. 3 peluru bersarang di tubuhnya, 1 di telinga. Hingga kini, tak diketahui pasti apakah ia ditembak oleh pasukan khusus atau justru menembak dirinya sendiri agar tak ditangkap hidup-hidup. Pemakamannya dihadiri ribuan orang yang menangis. Bagi mereka, Escobar adalah penyelamat. Bagi dunia, ia penjahat kelas kakap. Kini, Medellin telah berubah. Namun, jejak Escobar tetap terasa seperti bekas penjaranya, jadi tempat wisata, rumahnya dijadikan museum, dan ceritanya diangkat ke dalam serial seperti Narcos. Namun, yang paling penting adalah kisah Escobar adalah peringatan tentang apa yang terjadi saat kesenjangan, korupsi, dan kekuasaan bersatu. Ia adalah sosok yang kompleks, ayah yang penyayang, dermawan untuk sebagian, dan iblis untuk dunia. Pablo Escobar telah tiada, tapi dunia belum sepenuhnya pulih dari warisannya. Ia membangun kekaisaran dengan darah dan kokain, dan memerintah tanpa rasa takut. Apakah ia korban sistem, atau monster yang lahir dari ambisi tanpa batas? Itu tergantung siapa yang bercerita. Tapi satu hal pasti, legenda Escobar tak akan pernah mati. Terima kasih sudah menonton di Teman Cerita. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk cerita seru lainnya. Kalau ada cerita menarik yang ingin kamu bagikan, tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Teman Cerita selalu ada untuk menemanimu.